Shalom jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, baik yang berada di tempat ini maupun juga berada di rumah menyaksikan ataupun beribadah melalui ibadah online. Saat ini kita akan masuk dalam hadirat Tuhan. Kita mau bersyukur atas penyertaan Tuhan bagi kehidupan kita sepanjang hari, sepanjang waktu hingga saat ini kita ada sebagaimana kita ada. Itu semua karena anugerahnya. Kita mau bersaat teduh sejenak. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami mau masuk ke ruang Maha Kudus. Kami mau serahkan hati kami. Kami mau serahkan pikiran kami. Kami serahkan tubuh, jiwa, dan roh kami. Kami mau masuk Tuhan. Layakkan kami Bapa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang Maha. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang Maha. Katakan, kita mau sembah dulu Tuhan. Ku menyembahmu, ku sembah. Katakan, ku ku sembahmu, sebab namamu kudus Tuhan. Mari kita sungguh-sungguh lagi, lebih dalam lagi. Katakan, kami mau masuk ruang Maha Kudus. Ya Tuhan, keluarkan suaramu, naikkan pujian hanya bagi Dia. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang Maha. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hatiku menyembah yang Maha. Katakan, kami mau menyembahmu, menyembahmu. Kami mau sembah Tuhan, ku sembah. Ku sembahmu, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah. Lebih sungguh aku menyembahmu.
Musik singer liturgis hamba-Mu yang membahas firman Allah,
Roh Kudus juga yang mengambil pimpinan bagi kami. Amin. Urapan Allah turun bagi kami. Agar melalui mimbar ini Tuhan, jemaat diberkati oleh Tuhan. Jemaat dikuatkan oleh Tuhan. Jemaat tetap kuat untuk melihat pertolongan Tuhan yang turun bagi jemaat Tuhan. Amin. Kami percaya seluruh jemaat yang tidak hadir pun, walaupun mereka beribadah melalui online pagi ini, tapi mereka juga tetap diberkati Tuhan. Inilah doa hamba-Mu ya Tuhan. Roh-roh jahat yang berkeliaran singkirkan dalam nama Yesus, sehingga tidak menghambat jalannya ibadah ini. Urapan Allah turun bagi kami semua. Kami kembali tidak lagi dengan waktu kami datang, tetapi kami kembali dengan damai sejahtera, karena Allah sumber damai sejahtera. Dari awal sampai akhirnya kami menyerahkan dan kami akan memulainya atas nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus, yaitu Tuhan Yesus Kristus. Amin. Amin. Shalom. Shalom. Puji nama Tuhan bahwa Tuhan itu selalu baik sampai dengan saat ini kita ada. Kita bersyukur karena itu anugerah Tuhan. Dan kita mau bersuka, kita mau meninggikan namanya, kita akan bersorak-sorai bagi Dia. Karena Dia yang telah membuat kita sampai dengan saat ini ada. Kita akan bersuka. Katakan hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Katakan di dalam Tuhan, katakan bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka. Bersuka cita, bersuka. Bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita. Lagu ini lagu semangat. Kita harus semangat, kita harus bersuka karena kata ini berkata bersuka di dalam Tuhan. Munculkan semangat yang benar-benar ada sehingga kita memuji namanya dengan penuh semangat, penuh sukacita. Katakan lagi, bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka di dalam Tuhan. Oh, bersuka. Yes, di dalam Tuhan. Katakan bersuka. Bersuka dalam Tuhan, kami bersuka. Bersuka cita, bersuka. Bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka. Bersuka cita hari ini. Katakan hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan.
saja berkata bersuka. Bersuka. Bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka. 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 Silakan duduk saudara-saudari dalam Tuhan Yesus. Saat ini kita akan menyiapkan hati kita. Kita akan mempersiapkan untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan, untuk menerima berkat firman Tuhan dari hamba-Nya. Terkadang kita masih bingung dengan kehidupan yang kita jalani, namun kita percaya bahwa Tuhan, jalan-jalan Tuhan itu yang terbaik bagi kehidupan kita. Kita mau katakan jejakmu Tuhan. Sering ku tak mengerti, sering ku mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belata yang gelap tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan, sungguh ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu. Bagimu aku rela sepenuh hati mengambang, serahkan hidup gelap ini. Sering kami tak mengerti Tuhan jalan-jalan. Kami percaya Tuhan, Kau selalu membimbing kami dalam jalan-jalan. Sering ku tak mengerti jalan-jalan-Mu Tuhan, bagai belata yang gelap tanpa seribu tanya, namun tetap percaya jejakmu Tuhan, sungguh ajarku memahami, ajarku memahami semua yang Kau ingini, agar hidupku puaskan hati-Mu.
dan bertemu dengan Tuhan. Roh kita diisi dengan Tuhan sendiri. Bukalah hatimu di hadapan Tuhan. Biar kuasa Tuhan yang memenuhi kamu. Haleluya Yesus. Dari hati kau menyembah dengan sungguh di hadapan Tuhan. Sehingga kemanusiaan kita akan dititip Haleluya Yesus. Roh Kudus menguasai setiap telinga kami. Roh Kudus menguasai hidup kami, sehingga kami dapat menangkap kehendak-Mu dalam roh kami Tuhan. Tuhan tolong kami. Hidup ini dalam daging kami lemah, letih dan lesu. Tapi Tuhan tetap berkata kepada firman-Mu untuk kami. Marilah kepadaku, hai kamu yang letih lesu. Aku akan memberikan sentosa bagi jiwamu. Karena itu Tuhan tolong kami Tuhan. Sehingga kami menyerahkan seutuhnya hidup kami. Rela dibentuk oleh Tuhan. Rela diberkati oleh Tuhan. Bukan kuat dan gagah. Tapi melainkan dari roh Allah juga semua ini boleh jadi. Tuhan kuasai kami yang berada dalam ruang ibadah ini. Juga kuasai jemaat dimanapun mereka berada. Siapapun yang mendengar dan mengikuti ibadah online pagi hari ini, Tuhan memberkati hati mereka. Biarlah hati mereka berikan seutuhnya untuk Tuhan. Tunduk pada kehendak dan apa yang Tuhan mau bagi hidup kami semuanya. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami mengucap syukur. Kami menyerahkan firman Allah ke dalam tangan Tuhan sendiri. Dalam nama Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Silakan duduk. Ya. Mari kita semua pagi hari ini membuka hati kita di hadapan Tuhan. Kita tidak melihat jumlah yang ada, karena Alkitab berkata, di mana 2-3 orang berkumpul karena nama Tuhan, maka Tuhan hadir di tengah-tengah kita. Saya percaya pagi ini banyak yang hadir dalam mendengarkan ibadah, bukan hanya mendengar, tapi turut ya beribadah juga, entah di rumah atau dimanapun atau di gereja setempat. Hari ini di ruangan ini ya lebih dari 2 orang. Kalau saya hitung lebih dari 2 orang ya. Kita ada berjumlah semua 11 orang. Puji Tuhan. Kita beribadah karena Tuhan baik bagi kita. Kita beribadah karena Tuhan masih memberi kita hidup, ya. Kita ibadah karena memang sumbernya datang dari Tuhan juga adanya. Karena itu saudara yang Tuhan kasihi, baiklah ibadahlah. Waktu kita berdoa dengan sungguh. Waktu kita melayani dengan sungguh-sungguh. Sehingga hidup kita di tengah-tengah situasi yang buruk kita tetap kuat. Mari pagi ini kita akan membuka Alkitab kita dalam kitab Efesus pasalnya yang kelima. Boleh kalian ditayangkan di depan. Jadi kalau yang nggak bisa baca, dia bisa baca dari depan. Efesus pasalnya yang kelima. Kita mulai ayat 15, 16, dan 17. Kalau dalam ruangan ini ya saya tunggu sampai nggak bunyi kertas lagi. Yang di luar juga dengan jujur kita buka Alkitab kita gitu ya. Masing-masing dalam ibadah pagi ini. Ini ada 3 ayat. Kita mulai 16 dan 17. Saya akan membaca ayat 15, kemudian saudara baca ayat 16, nanti ayat 17 kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Saya duluan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat.
17 kita sama-sama 2, 3. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Sekarang kita baca 3 ayat ini. Silakan orang-orang muda yang bisa bantu baca satu orang satu ayat supaya bertambah diulang, bertambah kita mengerti. Siapa duluan? Silakan. Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Amin. Jemaat Tuhan yang Tuhan kasihi, memang dalam ibadah ini kita berjarak, tapi jarak kita terlalu jauh kayaknya. Yang di belakang tuh nggak kelihatan gitu ya. Yang di belakang nggak kelihatan. Kalau bisa cari yang ujung sana satu gitu ya. Jadi lebih enak, nggak gelap gitu. Dari sini agak gelap. Kalau dilihat di online yang di belakang nggak kelihatan kayaknya. Ya coba siapa? Oh ini kamu boleh duduk sebelah di sini nggak apa-apa. Nah, Fani yang bagus. Ya. Nah, itu benar-benar berjaraknya nggak terlalu jauh gitu. Ya. Jarak begini saya percaya kita nggak akan kena corona. Puji Tuhan. Baiklah. Hari ini kalau saya lihat Oni, saya juga senang. Kenapa? Dia bisa tersenyum. Coba senyum dengan semua orang, nggak usah salaman gitu ya. Ya. Kenapa? Saya kira dia nggak hidup lagi. Jujur kan? Jujur. Waktu saya lihat, aduh, ini gimana gitu, sudah kurus kayak gitu. Ngomong juga kadang-kadang nggak teratur ya. Nah, mulai error, betul nggak Oni? Pikiranmu mulai error. Makanya saya berdoa biar kamu sehat. Sekarang udah sehat. Doa lagi biar nggak jadi operasi. Ya kan? Seperti itu. Karena apa? Kita tuh berharga loh di mata Tuhan. Ya Tuhan pasti tolong. Tuhan pasti kasih kesembuhan. Tapi kalau sudah sembuh jangan bandel. Bukan hanya Oni ya, kebetulan aja. Bukan bilang, wah ibu ini nyinggung saya. Enggak, ini firman. Hidup ini karena anugerah. Luar biasa, anugerah itu mengikuti sepanjang langkah hidup kita. Kalau Tuhan kasih kita kekuatan dan sehat, berarti Tuhan punya rencana gak pernah gagal bagi kita. Amin. Itu gak pernah gagal. Rencananya besar bagi kita. Kita sekarang lihat gak ada apa-apa, tapi saya tetap percaya bahwa rancangan Tuhan rancangan yang paling sempurna buat kita. Amin. Ya, gak ada yang ngantuk kan? 11 orang gak ngantuk lumayan loh. Tapi kalau 11 orang ngantuk gak enak gitu ya. Nah, kita akan memulai 3 ayat ini. Kita akan bahas buat kita pagi hari ini, buat semua jemaat ya. Shalom semuanya. Saya percaya kita semua ada dalam keadaan yang sehat. Puji Tuhan. Kita mulai ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan, di Efesus tulisan dari seorang rasul yang bernama Paulus. Ya, untuk seluruh jemaat yang berada di kota Efesus, juga buat kita yang ada dalam hidup ini, dalam mengiring Tuhan Yesus, yang percaya Yesus. Ini firman Tuhan cukup keras kalau saya perhatikan. Karena itu perhatikanlah dengan sungguh-sungguh, dengan baik, dengan sesama ya. Perhatikan sungguh-sungguh kata ayat firman Tuhan ini. Jadi kita tuh jalannya gak sembrono. Kita punya dasar kita ini firman Tuhan. Perhatikanlah dengan sesama bagaimana kamu hidup. Yuk kita lihat hidup kita ini seperti apa. Udah bener enggak kita di hadapan Tuhan? Udah beres belum? Udah nyenengkan hati Tuhan belum? Mungkin kita bilang, ih kita ini kan masih berdosa manusia.
Saya nggak pungkiri itu. Tapi yuk, hidup yang benar, hidup yang sesungguhnya, hidup yang sadar, hidup yang mau berubah. Amin. Ya, hidup yang mau berubah. Saya pinjam lagi contoh Oni. Oni kalau udah ditolong Tuhan, berubah dong. Berubah bukan menjadi malas, benar kan? Tapi berubah menjadi lebih sungguh-sungguh. Dengan Tuhan jangan hitung-hitungan. Ya, dengan Tuhan jangan hitung-hitungan. Kalau dikasih pelayanan masih bersyukur. Terima kasih Tuhan, saya masih ada. Terima kasih Tuhan masih jaga saya. Jadi jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Tuhan tuh gak hitung-hitungan dengan kita. Jadi perhatikanlah dalam perjalanan hidup ini, sehingga kita menjadi orang-orang yang arif, yang bijaksana, ya, yang penuh hikmah, nggak mau-maunya sendiri. Gitu. Kita hidup bukan buat diri kita. Apapun yang kita kerjakan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, langkah apapun langkah hidup kita, lakukanlah semua itu buat Tuhan. Ya, karena hidup kita dibatasi dengan waktu. Jadi lakukan semua itu untuk Tuhan. Saya percaya kok, kalau Tuhan melakukan semua untuk Tuhan, kita adalah orang yang diberkati oleh Tuhan. Jangan lihat sekarang kita nggak punya apa-apa, tapi lakukan yang Tuhan mau. Jangan hitung-hitungan dengan Tuhan. Saya percaya kok, kalau kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, Tuhan pun nggak hitung-hitungan dengan kita sekalian. Ayat 16, dan pergunakanlah waktu yang ada. Waktu yang ada ini waktu apa? Waktu sekarang yang Tuhan kasih kepada kita. Pergunakan. Jadi jangan salah gunakan. Jadi kalau pemerintah berkata begini sekarang, jangan jalan-jalan ke tempat banyak orang dulu. Jangan jalan-jalan ke mall dulu. Pemerintah punya satu tujuan, supaya kamu jangan sakit, supaya jangan kena virus. Nah, perhatikanlah saudara yang dikasih di dalam Tuhan, dan pergunakanlah waktu yang ada. Nah, waktu yang ada sama kita untuk hidup, tapi juga untuk melayani. Ya, mari kita pergunakan waktu kita dengan setia beribadah. Yang dimaksud beribadah, apakah hanya beribadah di gereja? Itu salah satu kategori. Hidup kita ini adalah ibadah. Kalau saudara berbicara, bicaramu yang tidak menyakiti orang, bicaramu tidak menyudutkan orang, bicaramu menjadi berkat, bicaramu gak asal-asalan, itu salah satu contoh kita sudah melayani Tuhan dengan baik atau dengan setia. Nah, di rumah, selain dari waktu ibadah di gereja gitu, di rumah kita bisa baca firman, itu juga ibadah. Gak apa-apa tanpa musik, ya, nyanyi, itu juga bagian dari ibadah. Senyum, itu juga bagian dari ibadah. Lakukan yang baik, misalnya menolong orang, itu juga namanya ibadah. Jadi kalau kita bahas masalah setia dalam ibadah, itu besar sekali. Kadang-kadang kita lupa bahwa kita ngomong itu, asal ngomong itu bukan ibadah. Nyakitin orang dengan omongan kita itu bukan ibadah. Yang namanya ibadah, apapun yang keluar dari kita itu menjadi berkat bagi orang lain, menjadi kuat bagi orang lain, enggak melemahkan orang lain, membuat orang itu, iya, saya tetap berharap kepada Tuhan. Walaupun kita lihat, saya udah ibadah, tapi kenapa saya juga mengalami banyak hal? Itu adalah ujian untukmu melihat
melihat bahwa selama jalan hidupmu ada dalam ibadah, Tuhan gak pernah tinggalin kamu. Ya, Tuhan gak pernah melepaskan kita. Bahkan Dia berkata, aku ada dan tetap ada sampai selama-lamanya. Yuk kita mulai. Seluruh yang kita lakukan, lakukanlah untuk melayani Tuhan. Waktu kita untuk Tuhan, pergunakan untuk Tuhan. Untung sampai hari ini kita masih bisa layani, walaupun dengan keadaan yang kurang bagus gitu ya. Kita masih bisa melangkah kaki, kita masih bisa duduk beribadah. Tuhan masih memberikan kesempatan kepada kita. Saya berharap seluruh jemaat dapat melakukannya walaupun juga di rumah. Jadilah berkat besar untuk orang lain. Itu juga sebuah ibadah ya. Ini yang Tuhan mau bagi kita. Tetap setia dan mengeluarkan buah yang Tuhan inginkan. Buah apa? Buah pelayanan dari hidup kita. Yang namanya sebuah pelayanan itu bukan hanya dalam gereja, tapi di luar pun. Kita menolong orang, di luar pun kita ramah terhadap Tuhan, terhadap orang lain. Itu juga dikatakan buah-buah dari ibadah. Ingat, hari-hari ini adalah jahat. Ya, kenapa Alkitab berkata hari-hari ini adalah hari-hari jahat? Apakah waktu zaman Efesus aja? Enggak. Ketika kita baca hari ini tentang ayat ini, hari ini juga ayat itu bekerja bagi hidup kita. Kita berada di tengah-tengah hari-hari yang jahat. Ya, di tengah-tengah dunia yang egois. Dunia yang mau menang sendiri. Hari-hari jahat yang dikatakan oleh Alkitab ini yang lebih parah lagi, di mana iblis mulai bekerja dengan hebatnya. 2 Timotius 3 ayat 1 berkata, perhatikanlah, akan datang masa yang sukar dan masa itu akan dipergunakan oleh iblis yang disebut hari-hari jahat. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, kita hidup di tengah-tengah hari yang jahat itu nggak enak. Di mana orang egois, di mana orang mempertahankan dirinya, di mana orang gak mau ngalah. Yang penting aku enak, aku hidup masa bodoh kamu. Itu juga termasuk hari-hari yang jahat. Iblis lagi bekerja di tengah-tengah hari-hari ini. Yang dikejar siapa? Yang dikejar anak Tuhan. Ya, yang dikejar anak Tuhan. Hari-hari yang jahat Alkitab katakan di mana iblis bekerja. Karena itu kita gak akan memberikan kesempatan kepada iblis. Alkitab berkata Yohanes 10 ayat 10, pencuri itu iblis datang mau curi damai sejahtera kita. Dengan apa? Dengan mungkin kita hilang, ya. Dengan mungkin kita nggak punya uang, dengan mungkin kita sakit. Dia curi dulu damai. Orang kalau nggak ada damai sejahtera, banyak hal yang bisa dihadapi dalam hidup ini. Ditemukan masa-masa yang sulit. Karena pencuri itu datang hanya untuk mencuri. Dia buat damai sejahtera nggak ada. Dia buat keluarga jadi kacau balau. Dia buat hidup kita nggak tenang. Dia membuat kita nggak bisa lagi beribadah dan melayani. Karena itu banyak orang yang bilang aku nggak bisa loh. Saya kalau lihat orang bilang aku nggak bisa melayani, sibuk sendiri di rumah, hati-hati loh. Kita nih melayani itu untuk berkat hidup yang kekal nanti. Kalau Tuhan diam aja, apa nggak repot kita? Kita menghadapi hari-hari yang jahat, kita butuh Tuhan beserta dengan kita, sehingga hidup kita benar-benar diubahkan oleh Tuhan. Diberikan kekuatan untuk menghadapi hari-hari jahat ini. Ayat 16 tadi masih tetap berada di ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini jahat. Yuk, hari yang Tuhan berikan kepada kita.
Biar kita bisa menjadi garam bagi dunia ini. Biar kita bisa menjadi kekuatan bagi hidup kita, sekitar kita, dikuatkan di tengah-tengah hari yang jahat ini. Kita lanjutkan di ayat yang ke-17. Sebab itu janganlah kamu bodoh. Ini Alkitab bilang, jadilah orang yang arif. Jadilah orang yang penuh hikmat dari Tuhan, yang dapat mengatasi situasi. Saya ingat di perjanjian lama ada satu peristiwa. Seorang raja Salomo, pada saat ia memerintah, dalam pemerintahannya itu mengalami satu masa yang sangat sulit. Sehingga apa? Masa itu masa yang sangat mengerikan. Masa yang pernah orang mau makan gak ada makanan, anaknya sendiri dimakan. Anaknya dimasak, dimakan. Sampai begitu sulit ya masa itu. Lalu datanglah 2 orang ibu menghadap raja. Mereka mengadukan perkaranya. Apa perkaranya? Berebut anak yang masih hidup. Jadi ada 2 ibu punya anak 1 orang 1. Karena masa kelaparan yang amat sangat, anaknya yang 1 ini benar-benar dibantai, dipotong, dijadiin sup, dimakan. Nah, beberapa hari kemudian ibu yang sudah motong anaknya ini bilang gini, giliran anak kamu tuh dipotong, dimasak. Tapi ibu yang sayang anaknya nggak mau, dia bela anaknya jangan sampai dipotong. Akhirnya sampailah perkara ini ke raja. Pusing kan raja? Jadi dunia ini udah pusing, kita jangan tambah pusing lagi. Tapi karena hikmat yang datang dari Tuhan, walaupun keadaannya sangat-sangat mengerikan, hikmat Tuhan itu membuat raja berkata kepada kedua orang ibu itu, sekarang gini deh, saya akan potong itu anak, bagilah kamu 2. Ya, saya akan potong, kata raja itu. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Lalu salah satu ibu itu berkata begini, iya harus dipotong itu, dibagi 2, harus dipotong. Raja tahu siapa pemilik anak itu yang sebenarnya. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, ini salah satu hikmat yang Tuhan kasih. Ini salah satu cara untuk mengatasi situasi. Jadi, situasi jahat itu memang udah ada dari dulu, tapi sekarang lebih parah lagi. Lebih parah lagi sekarang ini. Yuk, dari situasi seperti ini, Tuhan mau seluruh jemaat berlaku bijak. Seluruh jemaat berlaku arif. Seluruh jemaat punya hikmat dari Tuhan untuk mengatasi situasi yang kita hadapi yang tidak mudah sekarang ini. Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, maka Alkitab ini bilang ke kita, jangan bodoh kalau itu mau menghancurkan kita. Pikir 1000 kali, jangan bodoh. Itu kata Alkitab ya. Saya berharap jemaat tunduk dengan Tuhan, tunduk pada rancangan dan yang Tuhan mau. Sebab itu janganlah kamu bodoh, jadilah pintar, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Apa sih kehendak Tuhan? Ketika kita bersatu dalam doa, ketika kita berhubungan dengan Tuhan, ketika kita membaca Alkitab, ketika roh kita dibuka untuk Tuhan, kita tahu bahwa Tuhan punya rancangan apa itu dalam hidup kita. Jadi sekali lagi, kalau kita ada ini karena rancangan Tuhan baik bagi kita ya. Kalau Oni sembuh, Tuhan punya rancangan baik dan kamu. Karena itu, biarlah hatimu berkata, Tuhan, kehendak-Mu yang jadi di dalam aku, bukan kehendak aku. Bukan lari-lari melulu
tapi kehendak Tuhan. Jadikan aku menjadi anak-anak Tuhan yang benar-benar diselamatkan dan diberkati oleh Tuhan. Bukan hanya ditujukan pada Oni, buat kita semua. Buat kita semua pagi hari ini, di dalam gereja ataupun di luar gereja. Kiranya hikmat Allah menyertai kita sekalian, sehingga langkah-langkah kita adalah langkah-langkah orang yang diberkati oleh Tuhan. Mungkin untuk saat ini kita diberkati dengan secukupnya, itu cukup bagi kita. Ya, kita nggak cari kekayaan lagi saat ini, bisa bertahan dengan segala kecukupan, itu aja luar biasa. Saya percaya bila kita berdoa, doa Bapa kami diterapkan dalam hidup kita, ya, berikanlah kami makanan yang secukupnya, cukup untuk dipakai, cukup untuk hidup, ya, tidak membuat kita berdosa gitu. Saya percaya kok kalau Tuhan ajarkan itu bagi kita, seperti apa situasi sulitnya keadaan, kita pasti akan melewatinya bersama-sama dengan Tuhan. Karena itu yuk kita belajar untuk tunduk pada kehendak Tuhan, ya. Jangan khawatirkan hari esok, biar kehendak Tuhan yang jadi. Amin. Tuhan memberkati kita. Mari kita tundukkan kepala kita untuk menghadap hadirat Tuhan. Kita menyanyikan lagi lagu pujian tadi, ya. Musik boleh maju, singer ditulis boleh maju dengan hati yang rela melayani Tuhan. Haleluya Yesus. Tapi tolong diperhatikan, itu ada satu kata yang kalau dibaca orang luar ada yang kurang. Entah ikutin ya, ikutin nanti segera dirubah. Soalnya kalau kayak gini kan nanti di online kelihatan jelas gitu. Sempurnanya nggak kelihatan, nanti di bawah tuh ada satu kata kurang. Seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Terus Ajarku memahami semua yang kau ingini, hanya hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri yang nabi karyamu. nanti ada satu kata yang kurang, coba diulangi dari awal. Seringku tak mengerti jalan-jalanmu Tuhan, belantara yang gelap. Tanpa seribu tanya, namun tetap percaya, jejakmu Tuhan sungguh sempurna. Ajarku
kurang ya. Sudah ditambah? Oh baru ditambahnya. Pantesan saya tadi lihat ada yang kurang ya. Nah, oke, kita berdiri, kita angkat pujian ini dengan sungguh-sungguh. Karena kita udah bagus, udah baik ya. Sering ku tak mengerti Mari kita menyanyikan jalan-jalanmu Tuhan, bagai belantara yang gelap, tanpa seribu tanya, namun tetap percaya Tuhan sungguh sempurna. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Tanpa selain kita nyanyikan yang sungguh-sungguh di hadapan semua tamu kita berdiri di hadapan Tuhan saat ini. Amin Yesus. Tanpa seribu Amin Yesus. namun tetap percaya Biar kami percaya di hadapan Tuhan sungguh sempurna. sejak dulu sampai selesai perjalanan. Ajarku memahami semua yang kau ingini agar hidupku puaskan hatimu. Bagimu aku rela sepenuh hati menghamba, serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri genapi karya-Mu. Serahkan diri Serahkan hatimu. Haleluya. genapi karya-Mu. Kita menjadi penggenap firman Tuhan, penggenap karya Tuhan dalam hidup kita. Bukan perombak. Tuhan tidak menjadikan kita perombak firman-Nya. Penggenap firman-Nya dalam hidup kita. Dalam hari-hari yang jahat, menantikan hari kedatangan Kristus. Lihat Yesus yang mengasihi kau. Lihat firman Allah yang hadir dalam hidup kita. Hari-hari yang jahat menghancurkan banyak orang di hadapan Tuhan. Tapi biarlah kita tidak hancur, tapi kita mengikuti jejak-jejaknya Tuhan. Haleluya Yesus. Tuhan menginginkan kita semua untuk menjadi penggenap firman-Nya. Karena itu segala hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, mari kita singkirkan dalam nama Yesus dari tengah-tengah kita, dari perjalanan hidup kita. Biar Tuhan ikut berperan dalam kita sekalian. Kuasai kami Tuhan, agar hidup kami menjadi penggenap firman Allah. Firman Allah berhenti berbicara, tapi kami percaya kuasa roh firman itu tidak pernah berhenti menyertai kami sekalian. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan duduk. Kita akan menjalankan persembahan. Taruh depan aja. Ini kantong kolektornya di depan aja, jadi nggak usah muter-muter gitu. Masing-masing kasih aja yang mau kasih, akan ujian yang sudah disiapkan.
Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Firman Tuhan yang telah dibagikan bagi kami, biarlah Tuhan bisa menjadi rema bagi kehidupan kami. Dan juga Tuhan, kami sudah memberikan persembahan. Biarlah Tuhan Kau memberkati tangan-tangan yang telah memberi, sehingga untuk nantinya persembahan yang telah diberikan juga dapat menjadi berkat untuk pelebaran pekerjaan Tuhan yang ada di tempat ini Tuhan. Terima kasih untuk tangan-tangan yang telah memberi, Tuhan diberkati, sehingga mereka juga dapat terus menjadi berkat bagi orang lain di sekitar. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Ada yang mau didoakan? Ada yang ulang tahun? Oh, Ko Heri ulang tahun. Betul kan? Masih ada lagi nggak ini? Si kembarnya Willy apa si kembarnya? Oh Willy, anaknya nggak ada kan? Kita doain aja ya. Masih ada. Oh besok dia. Yang lain nggak ada. Di luar dari ruangan ini. Jeremy udah. Udah didoain jangan banyak-banyak. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa maju dikit ya. Terima kasih Tuhan buat umur yang Tuhan tambahkan buat Heri. Sehati kami berdoa, beri dia kekuatan menghadapi dunia yang jahat ini Tuhan. Turunkan berkat-Mu bagi hidupnya, berkat damai sejahtera, berkat ekonomi, berkat kesehatan turun bagi keluarga-Mu. Kiranya berkat Abraham, Ishak dan Yakub pun turun dalam hidup-Mu. Terimalah dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, Tuhan berkati selamat ulang tahunnya. Yuk kita berdoa kembar. Kami berdoa buat anak kami kembar, anak dari Willy dan Jen. Biarlah di usia yang bertambah Tuhan memberkati mereka dalam nama Yesus. Dengan perlindungan, terhindar dari mara bahaya. Dengan berkat, dengan kekuatan dan kesehatan dari Tuhan. Hikmat akal budi menyertai anak-anak ini Tuhan. Menjadi orang yang kuat yang luar biasa di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati Saudara Willy dan Ibu Jen dalam nama Yesus. Juga saat ini kesehatan Jen kurang bagus. Kami berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah dia sehingga dia dapat melayani Tuhan kembali. Terutama kami berdoa buat pita suaranya. Tuhan tolong sembuhkan untuk melayani Tuhan. Kami percaya berangsur dia akan kembali sehat untuk memuliakan Tuhan dalam nama Yesus. Amin. Sebentar sebelum kita akhiri, bagaimana ya dengan minggu depan gini aja. Tadi malam saya baca keputusannya itu besok siang jam 1 ya. Mereka hari ini apa besok siang gitu ya. Saya lupa. Hari ini ya jam 1 ya. Baru PSBB dilanjutkan atau enggak. Jadi saya juga nggak bisa kasih keputusan karena kalau misalnya ibadah sering nggak ada gitu, saya khawatir banyak orang lemah gitu ya. Lalu gini aja, kalau seandainya PSBB, kita tetap online-nya di gereja. Seminggu sekali ya Will, nggak apa-apa ya, biar hidup kita diberkati Tuhan ya. Jadi dalam online-nya kayak gini, kalau ada jemaat yang mau ibadah, nggak masalah saya pikir. Kan kita dibuka dan nggak ada bedanya dengan online ya. Karena yang datang juga kan nggak banyak. Jadi tetap ibadah kita jalankan ya. Tapi online-nya juga tetap jalan untuk jemaat yang nggak datang. Yuk, selagi kita ada waktu, kita mau melayani Tuhan dengan baik. Ya, selagi ada waktu. Karena kalau waktu ini sudah selesai, kita mau berkata Tuhan, beri kami kesempatan. Gak bisa, ya gak bisa. Saya merasakan hal itu. Kalau Tuhan gak kasih saya waktu sampai hari ini, berarti saya gak bisa layani. Maka kadang-kadang ada yang minta untuk didoakan. Ya, mereka datang, mereka sakit, saya tetap doakan. Ada yang bilang, jangan terlalu doakan mereka. Oh enggak, selagi saya ada waktu. Karena waktu ini akan selesai.
Dan kalau saya ingin berkata kepada Tuhan, saya masih mau, Tuhan bilang enggak, waktunya selesai. Ya, kemarin saya juga agak sedih. Saya punya teman beberapa minggu ini satu-satu nggak ada gitu ya. Tapi memang waktu mereka udah selesai. Jadi bagi kita nih masih ada waktu. Kalau kita nggak hitung-hitungan dengan Tuhan, karena masa depan sungguh ada dan tetap ada bagi kita. Amin. Baiklah, kita akhiri ibadah kita bangkit berdiri. Sama-sama kita bersatu dalam doa sebelum saya menurunkan berkat bagi jemaat Tuhan. Bapa yang kami kasihi, kami ada dari hati kami berkata kami mengasihi Engkau Tuhan. Di tengah-tengah situasi yang sangat sulit bagi kami dan akan bertambah sulit, tapi kami percaya janji-Mu tak akan pernah berubah bagi kami. Janji-Mu berkata, jangan kamu takut, jangan kamu khawatir, karena janji-Mu akan Kau genapi bagi kami sekalian. Kami berdoa bagi seluruh jemaat, biar mereka ada hikmat yang datang dari Tuhan, sehingga di tengah-tengah pandemi yang akan berlanjut ini, kekuatan Tuhan menyertai seluruh jemaat yang kami layani dari GSI di tempat ini. Kalau di antara mereka ada yang sakit, dalam nama Yesus Tuhan sembuhkan sebagaimana Tuhan menyembuhkan kami, dan Tuhan akan menyembuhkan seluruh jemaat Tuhan. Kalau mereka susah, hiburkanlah Tuhan. Kalau ada pengacau yang merusak keluarga mereka, singkirkan dalam nama Yesus. Damai sejahtera menyatukan dan memberkati mereka. Tuhan, lindungi jemaat-Mu dari segala kuasa-kuasa jahat yang akan mengganggu. Dalam nama Yesus Tuhan singkirkan. Tuhan memberikan kekuatan dan menolong seluruh jemaat-Mu. Kami percaya doa kami terjawab oleh Tuhan. Kami percaya Tuhan baik. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah berubah. Kami percaya itu terjadi bagi kami di tengah-tengah kami sekalian. Terima kasih Tuhan. Berkati seluruh jemaat Tuhan. Berkati persembahan-persembahan yang mereka berikan kepada pekerjaan Tuhan, baik melalui persembahan kolektif ataupun persembahan yang mereka langsung memberikan lewat rekening. Tuhan berkati dalam nama Yesus. Tuhan tolong. Sebentar kami akan akhiri ibadah kami. Kami percaya bahwa kami tidak sendiri, tapi ada Tuhan yang menyertai kami. Hari ini berkati mereka yang rela dalam pelayanan kepada Tuhan, yang mencintai Tuhan. Tuhan berkati mereka, baik musik, liturgi, singer, dan seluruh jemaat yang hadir ya dalam pelayanan hari ini. Tuhan override so system, Tuhan berkati, Tuhan tolong, beri kekuatan kepada mereka. Terima kasih Tuhan, kami percaya tidak ada pelayanan kami yang sia-sia dalam hidup ini. Tuhan memperdulikan dan Tuhan memperhatikan itu semua. Karena itu seluruh jemaat yang di dalam dan yang di luar, arahkanlah hatimu di hadapan Tuhan. Terimalah berkat yang Tuhan sudah siapkan bagimu. Tuhan menyinari engkau dengan kasih setianya. Diberkati jalan hidupmu, diberkati usaha dan pekerjaanmu, diberkati keluargamu, diberkati keluar masukmu. Dan Tuhan memberikan damai sejahtera bagimu di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, menyertai saudara sekalian hari ini sampai Maranatha. Dalam nama Tuhan. Engkau memberkati aku berlimpah-limpah dalam penuhan daerahku, dan ini hanya
menimpa aku. Tuhan mendengarkan dan menjawab aku. Amin. Selamat hari Minggu. Mari kita bersenyum satu dengan yang lain. Tuhan Yesus memberkati, jaga kesehatan.